Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surleandari, episode ke-166. Saya diam ketika diminta untuk diam. Selamat mendengarkan. Olin masih terduduk lemah di tempatnya, di pojokan kamar mandi, sembari menutup mulutnya agar tak bersuara sedikit pun. Kakinya gemetar, dan air matanya mengalir tipis di pipinya. Tuan, itu siapa? Haruskah aku tetap diam? Aku tak kenal siapapun di sini. Batin Olin sembari menunggu mereka benar-benar keluar dari ruangan. Ia masih mendengar beberapa orang mengacak-ngacak meja dan lemari yang berisi file di sana. Tuan Reza. Ya, aku sempat menyimpan nomornya, pikir Olin. Gadis itu kemudian mencari riwayat panggilannya. Ia tak memberi nama, tapi ia ingat ujung dari nomor Reza yang sempat menghubunginya. Tuan, tolong aku. Pak Bagas diculik oleh segerombolan orang. Aku tak tahu siapa mereka. Aku bersembunyi di kamar mandi dan dilarang keluar sebelum mereka pergi. Isi pesan yang dikirim Olin pada Reza. Ia kembali diam, meringkuk di sudut kamar mandi. Sampai penjahat itu akan masuk, tapi untungnya tak menemukannya karena menyelinap di belakang pintu. Reza masih di luar. Ia sedang istirahat di kantin kantor. Ia menunggu Olin. Tapi gadis itu tak kunjung terlihat di depan matanya. Hingga sebuah pesan datang, dan langsung ia baca. Hah? Diculik? Astaga! Reza lalu segera bertindak. Ia berlari sekuat tenaga menuju ruangan Bagas. Harapannya adalah, ia dapat menyelamatkan kakak sepupunya itu, bagaimanapun sulitnya. Bertahanlah, aku segera ke sana, ucap Reza dalam hati. Namun, belum sampai ia ke ruangan Bagas, ia menemukan Syifa yang sedang berjalan santai dengan tujuan yang sama. Syifa, gawat! Dia juga bisa di bawah. Tuan, segeralah, mereka akan keluar sebentar lagi, ucap Olin lagi, masih lewat WA-nya. Hai, aku harus bagaimana? Reza galau. Akhirnya ia memantapkan diri, ia berlari menghampiri Syifa, membekap mulutnya lalu membawanya ke sebuah ruangan kosong yang terdekat dari lokasi mereka. Siapa ini? Bekik Syifa yang terkejut dan takut. Diamlah, sebentar saja, bisik Reza. Mata Syifa terbelalak, mendengar suara membisik di telinganya. Mas Reza kenapa? Pikirnya. Derap langkah kaki semakin dekat menghampiri mereka. Syifa tak melihat karena tak sampai menatap kaca ruangan. Sedangkan Reza menatap jelas ketika Bagas didorong menggunakan kursi rodanya keluar. Tubuhnya lemah, matanya terpejam. Mereka pun tampak menatap di sekeliling agar semua aman. Sial, Bagas sudah di bawah, gerutunya. Mas Bagas? Kenapa Mas Bagas? Tanya Syifa. Setelah yakin jika mereka sudah jauh, Reza membuka mulut Syifa. Ia pun mengetik nomor HP dan menghubungi semua orang yang ada di luar. Mereka tengah istirahat, mungkin hanya beberapa yang ada di luar. Mas Reza, jelasin ada apa? Serga Syifa. Lirifah, aku mohon. Iya, tapi ada apa? Fah, maaf, Bagas diculik, aku belum tahu siapa membawanya. Kalau Mas Bagas diculik, kenapa justru membekap aku di sini? Kenapa tak menolongnya? Kenapa? Syifa syok. Reza belum mampu menjawab. Ia sendiri masih gamang atas tindakannya sendiri. Antara menyesal membiarkan Bagas di bawah dan bersyukur menyelamatkan Syifa dan Olin. Oh, Olin! Pekik Reza lalu berlari meninggalkan Syifa di ruangan itu. Reza segera masuk ke ruangan Bagas yang berantakan. Olin, keluarlah! Panggil Reza. Pintu perlahan terbuka. Olin tampak syok tapi masih berusaha setenang mungkin. Tuan, maaf, saya hanya bisa bersembunyi, ucap Olin. Reza hanya mengangguk, sembari dia menatap semua yang berantakan. Ia memeriksa beberapa file dan dokumen yang kemungkinan hilang di sana. Dan perlahan, Syifa masuk dengan begitu lemah. Ibu, panggil Olin lalu menghampirinya. Mana suami saya? Tanya Syifa dengan tatapan kosong. Saya hanya bisa diam ketika Bapak suruh saya diam, sesal Olin. Syifa terduduk, mengambil kacamata Bagas yang tercecer di lantai. Hatinya begitu sakit, menangis sembari memeluk kacamata itu di dadanya. Mas, kenapa begini, Mas? Kenapa sampai seperti ini? Jika Iva tahu separah ini, Iva gak akan biarin Mas sendirian, Mas. Syifa menangis sejadi-jadinya. Reza dan Olin hanya bisa diam, tak tahu harus berbuat apa. Menenangkan pun sepertinya percuma.